Ucapkan salam. Selamat pagi. Sepertinya masih kurang semangat ini ya. Bapak mau dengar semangatnya yang lebih keras lagi? Coba Bapak mau coba. Selamat pagi. Itu baru bagus. Harus semangat sebelum memulai pelajaran. Kita harus semangat agar bisa mendapatkan hasil yang baik. Ya. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Ya. Siapa yang bisa bantu Bapak untuk memimpin doa? Siapa? Tapi ya Rizky saja. Ayo Rizky, bantu Bapak untuk berdoa. Baik, terima kasih Rizky, tangan dulu buat Rizky. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Bapak coba cek dulu ya daftar hadirnya. Arif Papandi, Dimo, Cika, Faris, Yanita, Senildo. Oke, terima kasih hadir semua, luar biasa sekali, tepuk tangan buat kalian. Ya, sebelum kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, harapan Bapak kita bisa belajar dengan baik, lakukan proses pembelajaran ini secara serius, ya, agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sebelum kita mulai, siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Materi apa yang kita bahas sebelumnya? Ya, Oka. Teks ulasan Pak, mengenai struktur teks ulasan Pak. Teks ulasan, mengenai struktur teks ulasan. Terima kasih, tepuk tangan buat. Kemarin kita sudah bahas teks ulasan, mengenai struktur teks ulasan. Siapa yang masih ingat apa saja struktur teks ulasan? Ya, silakan. 5 rangkuman. Bagus, tepuk tangan buat. Yang pertama ada identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran, yang keempat evaluasi, yang kelima rangkuman. Nah, itu struktur dalam teks ulasan ya. Nah, setelah ini hari ini kita akan melanjutkan materi itu, yaitu bagaimana kita menulis teks ulasan itu ya. Nanti kalian akan membuat teks ulasan secara utuh mengenai sebuah film. Nanti Bapak akan tampilkan sebuah film. Sebelum kita lanjut ke sana, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Oke, ini kompetensi dasarnya dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita itu tidak jauh dari struktur teks ulasan pada materi sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu menulis bagian identitas. Nah, tadi itu bagian dari struktur teks ulasan. Yang kedua menulis bagian orientasi. Yang ketiga menulis bagian tafsiran, yang keempat menulis bagian evaluasi, yang kelima menulis bagian rangkuman. Yang keenam kalian menuliskan teks ulasan itu secara utuh dari struktur-struktur yang ada. Ya, paham ya? Kita lanjutkan materi sebelumnya. Nah, ini manfaat teks ulasan. Teks ulasan memiliki manfaat. Coba Akbar, bacakan Akbar, apa saja manfaat teks ulasan? Sebagai bahan pertimbangan memberikan informasi kelayakan sebuah karya kepada pembaca, tidak membantu pembaca mengetahui isi karya
keempat, bahan evaluasi penulis, dan kelima, bahan untuk penyempurnaan karya yang akan datang. Baik, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan buat pertama, manfaat teks ulasan adalah sebagai bahan pertimbangan. Dengannya ada teks ulasan, kita bisa mempertimbangkan sebuah karya baik itu film, puisi, atau karya-karya yang lainnya. Yang kedua, memberikan informasi kelayakan sebuah karya. Nah, dari teks ulasan kita dapat informasi apakah karya itu baik atau tidak dibaca atau untuk ditonton. Yang ketiga, membantu pembaca mengetahui isi karya. Nah, dari teks ulasan itu akan ada sinopsisnya. Sinopsis itu sama dengan tafsiran pada struktur teks ulasan. Yang keempat, evaluasi penulis. Ini juga apa saja dievaluasi itu adalah bagian dari kelebihan dan kekurangan sebuah teks ulasan. Yang terakhir, bahan untuk penyempurnaan karya yang akan datang. Ini untuk penulisnya. Jadi kalau ada kekurangan dan kelebihan dari teks ulasan, penulis atau sutradara sebuah film akan menyempurnakan filmnya untuk karya yang lebih baik lagi pada karya selanjutnya. Berikutnya, langkah-langkah menulis teks ulasan. Nah, ini yang penting. Kita sudah tahu strukturnya. Sekarang bagaimana caranya atau langkah-langkahnya dalam menulis teks ulasan yang akan kita lakukan sebentar lagi. Coba Faris, bantu Bapak apa saja langkah-langkah menulis teks ulasan. 1. Mencatat ide naskah. 2. Mencatat hal menarik. 3. Membuat ringkasan cerita. 4. Mencatat kelebihan dan kekurangan. 5. Membuat kesimpulan. Baik, terima kasih Faris. Nah, ini membuat identitas itu bagian dari struktur. Yang kedua, mencatat hal yang menarik itu juga bagian dari struktur, ya, di orientasinya. Yang ketiga, membuat ringkasan cerita itu di tafsirannya atau sinopsisnya. Tafsiran itu sama dengan sinopsis. Yang keempat, mencatat kelebihan dan kekurangannya itu ada di evaluasinya. Yang kelima, membuat kesimpulan itu di bagian rangkumannya. Paham ya? Oke. Selanjutnya, biar kita lebih cepat. Nah, Bapak akan tunjukkan sebuah film pendek. Nanti coba kalian simak dulu dengan baik filmnya, ya. Kalian tonton filmnya. Nanti kalian cari tahu apa saja kelebihan dan kekurangan dari film itu, ya. Kita coba dulu. Akan keluarkan dengan baik. Pelajaran bahasa Indonesia. Salam kenal semuanya. Pak. Nanti kita di mana untuk belajar? Bapak rasa cukup, sudah selesai filmnya. Nah, Bapak rasa menarik nggak filmnya? Ya, ini filmnya sangat dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari, ya, sebagai seorang pelajar. Nah, dari film yang kalian tonton tadi, Bapak mau tanya ini, siapa yang tahu judul filmnya? Coba Salsa, bantu Bapak. Langit tak selamanya abu-abu, benar atau salah? Jangan lupa Salsa. Ini adalah langit tak selamanya abu-abu. Yang kedua, siapa yang tahu
siapa saja tokoh atau pemain yang ada di dalam film itu. Siapa ya? Coba gantian ya, Rohit. Coba Rohit. Coba ulangi yang keras. Yang pertama Sani, yang kedua Gracia, yang tiga Fajar, Pak Herman, yang tujuh Bumira. Betul atau salah? Jangan berubah. Nah, ini yang penting dari sebuah karya ini penting. Bapak coba tanyakan ke kalian, apa saja kelebihan dan kekurangan dari film itu menurut versi kalian? Silakan, siapa yang tahu? Tahu semua ya? Coba, Kanita. Itu kelebihannya, kekurangannya? Menurut Kanita, kelebihannya adalah film ini sangat menginspirasi untuk guru dan siswa. Kekurangannya filmnya terlalu pendek karena durasinya hanya sekitar 8 menit ya tadi ya. Kekurangan pribadi. Terima kasih. Tadi kalian sudah menyampaikan judul film dari film yang kalian tonton tadi, judulnya, pemainnya, terus kelebihan dan kekurangannya. Nah, dari film tadi itu kita buat menjadi contoh teks ulasan dari film pendek tadi. Nah, seperti ini contohnya, ada identitas, itu ada judul, nama pemain, tahun rilisnya, orientasinya ada, terus tafsiran atau sinopsisnya, terus evaluasi dan rangkumannya. Baik, selanjutnya nanti kita akan membuat teks ulasan berdasarkan film yang berbeda dari film yang kita tonton tadi, ya. Nah, nanti kalian buat teks ulasan itu berdasarkan strukturnya. Nah, tadi ada yang pertama ada identitas, ada orientasi, tafsiran, evaluasi dan rangkuman. Seperti ini ya, contohnya. Baik, Bapak akan bagikan bahan ajar untuk kalian. Bahan ajar ini apa? Bahan ajar ini sebagai bahan kalian membuat atau mencari tahu dan langkah-langkah membuat teks ulasan itu, ya. Nanti Bapak akan bagikan ini, coba kalian baca sebentar dan pahami seperti apa langkah-langkah membuat teks ulasan, ya. Kemarin kita sudah bagi kelompoknya, kelompok 1 kemarin apa nama kelompoknya? Cerpen. Kelompok 2 kemarin apa namanya? Pantun. Kelompok 3 novel. Kelompok 4 pidato. Ya, kalian coba pahami. Coba bagikan. Ya, itu bahan ajarnya. Silahkan dicek atau dipahami dulu sebentar. Bapak kasih waktu 5 menit untuk seperti apa membuat teks ulasan itu, ya. Langkah-langkah dalam membuat teks ulasan berdasarkan strukturnya. Itu sudah Bapak buatkan bahan ajarnya untuk mempermudah kalian membuat teks ulasan. Silahkan.
Baik, Bapak rasa cukup ya. Nanti kalian bisa sambil jalan untuk memahami seperti apa langkah-langkah membuat teks ulasan tersebut. Ada contohnya di bahan ajar itu. Nah, selanjutnya kita akan memulai membuat teks ulasan itu. Sebelumnya Bapak akan bagikan LKPD. Nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya. Apa itu LKPD? Ini lembar kerja peserta didik untuk tugas kelompok kalian. Ya, nanti kalian kerjakan tugasnya di LKPD ini. Ya, nah perhatikan Bapak, Bapak akan tampilkan sebuah film pendek lagi. Kalian simak filmnya. Bapak akan tampilkan filmnya. Filmnya ini ada di YouTube. Kalian bisa cari di YouTube. Bapak ambilnya juga dari YouTube filmnya. Nanti Bapak akan bagikan linknya di grup kelas kita, ya. Nanti kan Bapak bagikan di grup kelas kita. Hari itu Bapak tampilkan, kita simak sama-sama filmnya. Dari survei siswa baru, banyak yang bilang tentang nggak bisa nyesuaiin diri sama kehidupan sekolah. Gimana ya? Ini poin-poin penting tolong catat ya, Zi. Nanti kita bawa waktu rapat pertemuan sama guru. Oke. Makasih, Kak. Sama-sama. Kak, ini juga sebelum kelas kemarin itu motor di mana? Ini kemarin kata Pak Hendra jangan dibawa dulu. Jadi kita simpan dulu ya, soalnya mau dipakai buat checking tentang kepala sekolah. Jadi, taruh di depan aja. Makasih ya. Kak Syani, ya dokumen ini gimana ya, Kak? Ini taruh sini aja, nanti aku cek. Oke, kasih ya. Gimana, udah biasa belum sama tugas-tugas Pak? Lumayan sih, Kak. Udah, nanti gak biasa kok. Semangat ya, kamu aja. Makasih, Kak. Tasya, iya sih. Aku boleh minta tolong nggak? Sebentar lagi ya. Ini sebentar dulu. Oke. Ben. Sam, kabel-kabel kemarin sudah beres ya? Sorry aku masuk soalnya aman di rumah. Oke. Bapak sudah lihat belum hasil usulan tersebut yang sudah kalian buat? Mantap. Banyak ada yang menarik, terutama yang bergabung yang lebih mendengarkan sekolah. Sangat bagus kan? Itu sebenarnya opsi yang lain juga ada tempat itu kok, Pak. Ternyata masih banyak ya yang masih belum terbiasa dengan kehidupan SMA. Iya, betul, Pak. Saya rasa kita bisa mulai memperkenalkan mereka dengan menunjukkan asiknya dunia sekolah dengan membuat tadi virtual tentang sekolah kita betul. Boleh juga itu, Pak? Tak, sekali. Betul. Oke, Sani? Iya. Yaudah, kalau begitu tugas kamu bikin materi virtual minta Bapak cek isinya. Ya, baik, Pak. Oke. Kalau gitu saya izin. Semangat. Di virtual. Hai. Melihat brainstorming atau langsung bagi tugas ya? Shit. Hai, kayaknya ketemu juga. Aja sudah pernah berpikir gitu. Baik, tadi kalian kita sudah bersama-sama menonton sebuah film pendek. Linknya sudah Bapak bagikan di grup WA kita. Nah, nanti kalian silakan
ulasan itu yang nanti akan kalian buat menjadi teks ulasan yang utuh ya. Coba silakan dibuka linknya. Silakan dibuka. Sudah? Baik, kalian sudah menonton filmnya. Tadi kita tonton bersama. Terus kalian juga menonton via link YouTube di HP-nya masing-masing di setiap kelompoknya. Nah, nanti kalian buat teks ulasan yang utuh berdasarkan film yang kalian tonton, menyesuaikan atau berdasarkan dengan struktur teks ulasan itu. Ya, nanti langkah-langkahnya ada di bahan ajarnya. Silakan disesuaikan dan dipahami terkait membuat teks ulasan yang utuh. Kita mulai dari sekarang pengerjaannya. Kita buat kesepakatan dulu. Bapak rasa waktunya mungkin 35 menit cukup ya? Cukup. Baik, kita sepakati waktunya 35 menit untuk membuat teks ulasan berdasarkan film pendek yang sudah kita tonton menjadi teks ulasan yang utuh ya. Jadi tetap memperhatikan struktur teks ulasan itu menjadi teks ulasan yang utuh ya. Paham ya? Nah, sekarang silakan mulai kerjakan di LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Silakan. Ya, jangan lupa juga di setiap kelompok, karena satu kelompoknya ada 5 orang, kalian bagi tugasnya ya. Ada yang mencari identitasnya siapa, ada yang mencari orientasinya, ada yang mencari tafsirannya, ada yang mencari evaluasinya, rangkumannya ya. Kalian sambil bagi tugasnya. Paham? Baik, silakan dikerjakan. Ini saya sebagai ketua kelompoknya, saya akan membagi tugas-tugasnya. Sila, identitas, tauhid, orientasi, niat, tafsiran, marvel, evaluasi, dan saya rangkuman. Jadi saya sebagai ketua kelompok, saya ingin membagikan tugas. Yang pertama identitas, tabaluk, kedua orientasi, ketiga tafsiran, dalil, keempat evaluasi, rizki, 5 rangkuman saya.
masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, saya rasa cukup. Kita mulai untuk presentasi setiap kelompoknya masing-masing. Kelompok lain nanti silahkan menanggapi hasil pekerjaan temannya, ya. Baik, siapa yang mau mempresentasikan hasil kerjanya lebih dulu? Ya udah, kalau gitu Bapak aja yang menentukan. Yang pertama kelompok 1, yaitu kelompok cerpen. Yang kedua kelompok pantun. Yang ketiga kelompok novel, 4 pidato, ya. Nanti giliran yang lain menanggapi, ya. Simak hasil presentasinya. Kalau apabila ada yang kurang atau yang perlu ditambahi, silakan ditanggapi, memberikan tanggapan. Paham? Baik, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan, berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Tepuk tangan dulu buat. Dari hasil kerja kelompok temannya tadi, siapa yang mau menanggapi hasil pekerjaannya? Ayo silakan, Susan. Pada bagian tafsirannya terlalu singkat, jadi pembaca tidak bisa memahami cerita secara. Pada bagian tafsiran terlalu singkat, jadi pembaca tidak bisa memahami secara utuh. Bapak coba perhatikan. Nah, ini menurut kelompok 4 pekerjaan kalian pada bagian tafsiran ini terlalu singkat. Jadi pembaca akan sulit memahami teks ulasannya secara benar atau jalan ceritanya secara utuh, gitu ya. Nah, pada bagian tafsiran ini memang ini adalah sinopsis. Sinopsis itu apa? Ringkasan cerita atau ringkasan cerita dari sebuah film ini. Yang minimal harus ada poin intinya, kan? Kalau nanti ini ditambahkan, ya, tafsirannya atau baik. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Baik, selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan. Agak keras, ya, biar terdengar oleh temannya. Kami dari kelompok pantun ingin mempresentasikan tugas mengusulkan untuk komunitas judul Senja Orang Senja. Nama pemain Sani, Indra, Nino sebagai Sini, Randi, Asadel sebagai Ji, Salia Nadia sebagai Nadia, dan Mutiara Adamah sebagai Mutiara. Tahun rilis 11 September 2021.
Oke, beri tepuk tangan dulu. Baik, tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya. Siapa yang mau menanggapi hasilnya? Ayo, silahkan. Kelompok 3, silakan. Pada bagian identitas hanya memuat nama tokoh tapi tidak memuat nama asli dari tokoh tersebut. Coba cek. Kelompok 2 tadi tidak memuat nama pemain, nama aslinya. Hanya memuat nama tokoh saja. Ya. Mana? Coba cek. Oke. Ya, memang betul kata kelompok 3 pada novel itu dalam identitas itu nama tokoh itu sebenarnya harus memuat nama asli dari pemainnya, karena di situ adalah nama pemain dari JKT48 ya, JKT48. Nah, nama aslinya siapa, dia memerankan sebagai siapa ya, itu yang lebih lengkap ya. Kelompok 2 bisa diperbaiki ya. Sila tepuk tangan buat kelompok. Selanjutnya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, silakan. Baik, kami dari kelompok novel ingin membacakan skripsian tentang teks uraian. Satu, identitas. Senja tak selamanya Septian. Nama pemain Sani. Sani Indra. Dia sebagai Sani. Tepuk tangan. Oke, itu tadi hasil kelompok novel kelompok 3. Silakan kelompok mana yang mau menanggapi? Saya, Pak. Ayo coba kelompok 1 silakan. Pada bagian rangkuman kelompok novel tidak memuat film itu direkomendasikan atau tidak? Pada bagian apa tadi? Pada bagian rangkuman. dengarkan novel. Pada bagian menurut kelompok 1, pada bagian rangkuman kalian tidak memuat apakah film itu direkomendasikan atau bagus untuk ditonton atau tidak ya. Nah, itu harus dimuat ya, karena bagian evaluasi atas bagian rangkuman itu harus pembaca jadi bisa tahu ini bagus nggak filmnya, cocok nggak, direkomendasikan nggak gitu ya. Bisa diperbaiki. Silakan selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok pidato. Silakan beri tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Kami juga pidato menyampaikan identitas judul Senja yang Setia, nama pemain Sani Bunda Matio sebagai Sani, Ajib Hasan sebagai Edi, Daniel Gerita sebagai Gerita, dan Mekera Aja sebagai Mekera. Tahun rilis 11 September 2021. Orientasi Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud bekerja sama dengan grup idola JKT48 untuk merilis film pendek yang memuat nilai-nilai pendidikan dan kehidupan anak muda masa kini. Film pendek profil Pancasila yang berjudul Tafsiran. Pada film ini, Sani selain sebagai ketua OSIS, ia pun menjadi siswi yang selalu diandalkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dimintai tolong untuk hal kecil ataupun tugas-tugas dengan tanggung jawab yang besar. Sejatinya hal inilah yang sering para siswa-siswi alami ketika di sekolah, dijadikan andalan atau menjadikan dirinya sebagai andalan banyak orang. Dilema pelajaran. Oke, tepuk tangan. Baik, itu dia hasil kerja kelompok kalian. Nah, dengarkan Bapak. Tadi ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan, ada beberapa kritikan atau saran yang
dan tahun rilisnya itu perlu di dalam identitas. Yang kedua, perhatikan. Yang kedua itu orientasi. Orientasi itu hal apa yang menarik dalam film itu, ya. Nah, kalau dalam film itu hal yang menarik yang mungkin bisa diangkat adalah pemain-pemainnya adalah artis-artis remaja idola, yaitu JKT48. Nah, terus pada bagian tafsiran atau sinopsisnya itu cerita singkat dari film itu. Ya, yang keempat adalah evaluasi. Pada evaluasi itu kalian menuliskan apa saja kelemahan dan kelebihan dari film itu. Ya. Nah, yang terakhir yang kelima adalah rangkumannya. Rangkumannya itu memuat kalau bisa dari hasil yang kalian tulis, kalian merekomendasikan nggak film ini layak nggak untuk ditonton, gitu ya. Itu direkomendasikan. Baik, itu sudah bagus, sudah luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kalian. Kebahasaan yang digunakan dalam teks ulasan itu, paham ya? Nah, baik. Nanti sebelumnya bagaimana proses pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak?